Kamu kenapa nangis? Foto-foto dalam galeri aku kehapus semua, Ci. Jadi aku sedih. Oh, jadi semua foto-foto yang ada di handphone hilang. Makanya kamu sedih. Sini ikut aku. Nah, hari ini kamu jangan sedih. Kenapa? Karena aku mau ajakin kamu ke sekolah minggu bareng sama adik-adik yang ada di rumah. Kita mau memuji Tuhan bareng. Mau ikut nggak? Ikut dong. Di mana, Ci? Di Sekolah Minggu Tangerang City Blessing. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga udah siap Ci untuk memuji nama Tuhan. Gimana? Mau ikut? Ikut dong. Oke, kalau gitu dia Syana yang berdoa ya. Oke, adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga kami dipakai untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, nama yang ajaib, Dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, nama yang ajaib, Dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Yeah, yeah, yeah.
Power Rangers, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, nama yang ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Oke adik-adik, kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan dimanapun kami berada. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah hadir, bahkan menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir. Biarlah Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu Engkau jamah. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menolak Tuhan segala roh ngantuk, roh malas, roh yang tidak dengar-dengaran akan firman-Mu, roh yang menolak akan firman-Mu Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu." Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia
akan kubawa kembali kepadamu. Tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Halo yang di Gerdeng Pulo sama yang di Bugel, semoga Koko harapin semuanya sehat-sehat saja ya. Tetap semangat, tetap bersuka cita, juga tidak lupa selalu mengucap syukur sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Mumpung lagi sekolah di rumah, perbanyak-banyak belajar di rumah ya. Sama juga jangan lupa sediain waktu buat baca firman Tuhan. Oke, minggu ini adik-adik disajikan tentang video Nabi Yusuf yang dijual sama saudaranya sendiri, adik-adik. Yang dijual sama saudaranya sendiri ke Mesir, ke rumah kepala pengawal raja, yaitu rumahnya Potifar ya. Tapi si Yusuf ini sungguh luar biasa adik-adik ya, karena meskipun dia cuma anak kecil yang usianya remaja lah, sekira 17 tahun, meskipun dia hanya manusia biasa, tapi dia sadar adik-adik, dia punya Tuhan yang maha besar. Dia punya Tuhan Allah pencipta langit bumi, sehingga dia tidak takut. Meskipun dia dijual ke Mesir, dijadikan budak di sana, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Allah Bapa di surga melindungi dia, memelihara dia. Jadi sungguh-sungguh ya adik-adik ya, Yusuf itu perjuangannya berat, pasti berat. Karena dia dijual sama saudara sendiri. Dia diproses sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan. Sehingga dia akhirnya menjadi mangku bumi. Tahu nggak yang mangku bumi? Hebat ya, bisa dipangku itu bumi ya. Tapi itu cuma julukan, artinya dia penguasa seperti raja. Seperti Raja Firaun, dia penguasa di Mesir, diberikan kekuasaan sama Raja Firaun karena dia sungguh-sungguh anak yang yang gak gampang menyerah. Dan dia disertain Tuhan adik-adik. Dia hidup jujur, dia hidup baik, dia rajin, sehingga dia disukai sama orang-orang di sekelilingnya. Nah, Koko Daus juga rindu adik-adik seperti Yusuf ya, disenangin sama teman-teman, disenangin sama saudara sendiri. Jadi orang pada suka. Tapi emangnya malangnya si Yusuf ya, sama saudara sendiri dia tidak disukai. Penyebabnya bukan karena si Yusufnya adik-adik, karena si Yusufnya ini sangat disayang sama papanya, sama Bapak Yakub, yang membuat saudara-saudaranya yang lain jadi iri hati gitu. Makanya kita sama teman, sama saudara jangan pilih kasih. Takutnya nanti ada yang iri hati. Kalau ada yang iri hati nanti kita tidak disukai adik-adik. Ya, kembali lagi ke si Yusuf. Jadi si Yusuf ini menjadi seorang penguasa nomor 2 setelah Raja Firaun di Mesir. Dia mengatur pada saat ada kelimpahan, panen yang berlimpah. Si Yusuf atur, dia kumpulin semua hasilnya, gandum-gandumnya, sehingga di Mesir itu dulu ya memiliki cadangan gandum, di mana yang lain, negara lain itu pada nggak punya, karena mereka tidak tahu bakal akan terjadi kelaparan yang maha dahsyat.
Beruntung si Yusuf ini dekat sama Tuhan, jadi Tuhan kasih mimpi supaya bersiap-siap pada saat 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan, Yusuf atur, Yusuf simpen gimana supaya itu nggak rusak gandumnya. Itu hikmat dari Tuhan. Sehingga pas pada saat 7 tahun kelaparan, negeri Mesir itu aman, sentosa, tidak ada kelaparan di sana karena mereka punya tabungan gandum yang berlimpah-limpah. Terdengarlah ke seluruh penjuru sampai ke Kanaan juga adik-adik. Padahal Kanaan itu kan tanah perjanjian, tanah yang subur, yang dulunya itu anggurnya aja gede-gede adik-adik. Susu madunya berlimpah, sangat subur. Tapi dunia bisa berubah. Ya, yang nggak pernah berubah cuma Tuhan. Dunia bisa berubah, situasi ekonomi bisa berubah, orang lain bisa berubah, saudara kita sendiri juga bisa berubah. Tidak ada yang bisa dipegang adik-adik, cuma satu, janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu adik-adik senantiasa pegang janji Tuhan ya. Kalau Tuhan berjanji bahwa akan memelihara kita, itu janjinya ya dan amin. Dia pasti akan memelihara kita, dia pasti akan melindungi kita dari segala sakit penyakit, orang jahat, roh jahat, apapun itu Tuhan pasti lindungin kita ya adik-adik. Jangan lupa pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selamanya kuasanya masih sama, masih dahsyat. Kalau Tuhan Yesus dulu bisa buat mukjizat, saat ini juga kalau kita berdoa, kita percaya sama Tuhan Yesus pasti sanggup buat mukjizat di hidup adik-adik ya. Jadi singkat cerita, terdengarlah sampai ke negeri Kanaan, dan Bapak Yakub, bapaknya Yusuf dan saudara-saudaranya mendengar bahwa di Mesir banyak berlimpah gandum. Oleh karena itu mengutus saudaranya Yusuf untuk membeli gandum di sana adik-adik ya. Dibawain uang untuk beli gandum di Mesir. Setibanya di Mesir, adik-adik lihat di videonya, ternyata di sana ada Yusuf. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tapi saudaranya tidak mengenali Yusuf karena pasti dulu kan cuma anak remaja biasa. Kalau sekarang kan penguasa, termasuk bangsawan Yusuf di sana ya. Pastilah badannya pasti berubah, pasti lebih gemuk, lebih berisi, bajunya juga pasti bagus ya. Jadi saudaranya tidak mengenali Yusuf. Setelah itu si Yusufnya dendam gak adik-adik sama saudara-saudaranya? Ayo jawab, dendam gak dia? Enggak saudara-saudara. Itulah yang membedakan kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang belum percaya. Orang yang taat sama Tuhan Yesus dengan orang yang tidak taat ya. Jadi meskipun dulu Yusuf merasa disakitin, hampir-hampir mau dibunuh sama saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak dendam ya. Dia cuma ingat aja dulu waktu dia dibuang ke sumur, terus dia dijual, hatinya sedih adik-adik. Saudaranya sendiri tega ngejual dia, bahkan hampir membunuh dia ya. Lalu si Yusuf ini melihat kok saudaranya cuma ada 10. Padahal kan harusnya ada 11. Nah, satu lagi ditanyain lah ke saudara yang lain. Dengan cara begini dia. Ya, di videonya ada. Satu orang ditahan, yaitu si Ruben. Nah, sebenarnya si Ruben ini, kalau nggak salah anak yang paling gede ya. Dia ini nggak tega waktu saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh Yusuf tuh dilarang sama Ruben. Jangan katanya, kata si Ruben. Jadi si Ruben ini sebenarnya sayang sama si Yusuf. Cuma karena dorongan dari saudara-saudara yang lain, akhirnya si Ruben mau nggak mau ngasih ide yang lain, yaitu dijual, asal jangan dibunuh ya. Satu orang ditahan sama Yusuf buat jaminan bahwa saudara-saudaranya nanti balik lagi bawa adik yang bontot. Namanya Benyamin. Nah, si Benyamin ini itu juga sangat-sangat disayang sama si Yusuf. Jadi dia kangen ya sama si Benyamin gitu adik-adik ya. Singkat cerita, saudara-saudara yang lain yang 9 orang balik ke bapaknya, ke Bapak Yakub, dengan membawa pesan bahwa harus membawa si Benyamin. Tapi ini bontot juga nih, disayang juga sama Bapak Yakub. Bapak Yakub nggak tega, takutnya nanti kayak si Yusuf di tengah jalan
ada cilaka atau gimana, sampai takut kehilangan untuk yang kedua kalinya. Sampai dia ngomong begini, jangan sampai aku meratap turun ke dunia orang mati untuk ketemu anaknya ini si Benyamin. Sampai dia ngomong begitu, takutnya dia sangat sedih, sampai dia berduka, sampai dia mati juga gitu adik-adik ya. Akhirnya singkat cerita, mau gak mau si Benyamin diajak ke tempat ke Mesir. Dan ceritanya cuma sampai situ tuh di videonya, belum ada lanjutan lagi. Mungkin nanti ada part selanjutnya ya. Jadi kalau mau petik pelajaran dari Yusuf ya, adik-adik, pertama, kita harus dekat dengan Tuhan sehingga kita boleh tahu rencana Allah dalam hidup kita, kehendak Allah dalam hidup kita. Bisa nanti Tuhan melalui mimpi kayak Yusuf atau lewat rema firman Tuhan yang telah kita baca, yang pernah kita baca, atau lewat hamba Tuhan. Nah, itu adik-adik mesti punya telinga yang peka, telinga rohani yang peka. Nah, nanti kita berdoa ya, minta telinga rohani agar telinga rohani kita peka akan suara Tuhan, akan suara Roh Kudus ya. Jangan peka setan ya adik-adik ya. Nah, yang kedua, si Yusuf ini anaknya selain jujur, dia rajin adik-adik ya. Jadi ada pepatah, rajin pangkal pandai ya. Kalau adik-adik rajin, adik-adik pasti pandai. Kalau adik-adik rajin, dimanapun adik-adik berada, pasti akan disayang sama orang sekeliling kita. Kalau kita rajin di rumah, pasti orang tua kita, saudara kita senang sama kita. Kalau kita rajin di sekolah, pasti teman sebangku kita, teman sekelas kita, guru-guru di sekolah kita juga senang sama kita karena kita rajin. Tapi rajin yang positif ya, jangan rajin bolos. Kalau rajin bolos nanti malah guru-gurunya pada sebel ya adik-adik. Jadi rajinnya yang positif, rajin belajar, rajin membantu. Nah, harus ringan tangan ya, rajin membantu. Jangan yang lain pada kerja, kita malah santai-santai. Jangan ya. Apalagi nanti pada saat adik-adik sudah bekerja atau berusaha, kalau adik-adik rajin, nah pasti teman kerja kita, bos kita senang sama adik-adik ya. Dan kalau lagi berusaha, kalau kita rajin, itu rezeki senang sama kita adik-adik ya. Rezeki itu senang sama anak-anak yang rajin. Kalau sama yang malas, wah, boro-boro datang itu rezeki ya. Nanti malah dipatok sama ayam adik-adik. Jadi adik-adik mesti rajin. Pertama, dekat sama Tuhan. Kedua, harus rajin. Dan ketiga, tidak boleh dendam ya. Adik-adik harus memaafkan, nggak boleh dendam. Misalkan pernah disakitin sama saudara kita, adik kita, kakak kita, atau teman dekat kita, atau sahabat kita, atau orang lain, itu jangan dipendam di hati, jangan dijadiin dendam ya adik-adik ya. Kalau adik pernah disakitin, adik-adik harus berdoa melepaskan pengampunan. Supaya adik-adik nggak rugi sendiri ya. Supaya berkat Allah dekat sama adik-adik. Hati adik-adik juga damai. Ya, nggak ada dendam. Oke adik-adik. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Kita nyanyi ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga yang baik, Allah pencipta bumi dan segala isinya, emas perak kepunyaanmu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini, kami berdoa ya Tuhan, meminta kepadamu, berikanlah kami hati yang peka, berikanlah kami telinga rohani yang peka, mendengar akan suara Tuhan, mendengar akan suara Roh Kudus, mendengar akan suara Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan berikan kami hati yang taat ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan firman-Mu ya Bapa di surga. Sehingga seperti Yusuf, dia boleh diangkat menjadi mangku bumi ya Tuhan Yesus. Berkati kami juga ya Tuhan kerajinan, agar kami rajin dalam segala hal, dalam segala bidang kami menjadi anak yang rajin ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu
Kau akan kirimkan ke atas kami setiap anak-anak-Mu yang rajin ya Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan, berikanlah kami hati yang memaafkan, hati yang mengampuni, sehingga kami tidak menyimpan rasa dendam dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Guru Agung kami yang berbicara selanjutnya kepada setiap anak-anak-Mu secara lebih pribadi lagi, sehingga anak-anak-Mu boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa melepaskan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan berkat-Mu di atas keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan.